tentang menopause. Ini topik, ini terus terang aja topik favorit saya. Saya kebetulan juga memang sekjen di Perkumpulan Menopause Indonesia. Namanya Perminesia gitu ya. Menopause sesuatu yang menakutkan gitu, tapi juga ada ibu-ibu, nggak apa-apa, saya dari dulu juga nggak apa-apa kok dok gitu. Ya memang nggak apa-apa menopause gitu ya. Bahasa Indonesia kan mati haid kan gitu. Nah ini loh yang saya ingin kemukakan, bagaimana mendekatkan ilmu menopause ini dengan masyarakat. Ilmunya kan jauh di sana. Kan banyak sekali pakar-pakar menopause. Orang ada perkumpulannya di Indonesia ada, di dunianya ada, di Asia Pasifik ada, semuanya ada. Tapi masyarakat tahu nggak kira-kira? Masyarakat nanya ke Google gitu ya, ke ini, nanya itu segala macam, kan bisa chaos gitu ya. Yang ilmunya bilang ini masyarakat mencari tahu ini gitu-gitu. Nah ini yang mendekatkan ilmu itu dengan masyarakatnya nggak ada. Nah mudah-mudahan di sini kita bisa ya mendekatkan gitu ya. Gini, menopausanya sendiri kan mati haid kan. Mati haid itu apa sih Dokter Ahmad? Ya haidnya berhenti gitu udah 1 tahun. Kan orang Indonesia kan kalau haid sama dengan perempuan tuh sama dengan haid, sama dengan subur, sama dengan anak, sama dengan rahim gitu ya. Salah satu nggak ada tuh dia nggak ngerasa wanita lagi gitu ya. Aku haidnya udah nggak ada segala macam, jadi gimana gitu. Kayaknya runtuh tuh dunia. Umurnya perhatiin coba 40 sampai 60 tahun. Ada yang bilang Prof, satu orang prof umurnya 35 Dokter Ahmad. Oh oke, yang mana aja sih, tentuin aja gitu ya. 40-60 tahun katakanlah. Ini kalau bahasa kedokterannya midlife nih. Umur pertengahan. Life after 40. Kita di Perkumpulan Menopause Indonesia bikin tagline kesempatan gitu. Kehidupan setelah 40 tahun. Apa itu kehidupan setelah 40 tahun? Coba perhatiin ya. Umur 40-60 tahun. Lagi pinter, lagi kaya, lagi megang jabatan, lagi punya kemampuan eksekusi, segala macam gitu kan. Coba di sisi sininya nih ya. Lagi ngeluh ini itu, pegel lah, haid ngaco lah, lagi rada-rada pikirannya tuh lalit lah, ini itu kan ada yang namanya brain fog gitu ya. Kacamata saya mana? Kacamata di sini nih. Kacamata di sini. Kacamata saya mana gitu ya. Oke dok, itu dok kacamatanya. Oh, oke, lupa. Bisa tuh bikin acara ini datangnya ke sana acara karena itu hormonal semuanya gitu ya. Bayangin ya. Kalau ada produk yang sesuai dengan keinginan dia nih. Produk apa tuh? Produk bikin kulit glowing misalnya. Produk bikin kenceng ini, kenceng itu, tarik sana, tarik situ, ada stem cell, ada ini, ada itu segala macam. Harga berapa aja tuh pasti dibeli. Orang dia punya kemampuan kok. Dia kan posisi, bayangin posisi lagi nanjak nih, jangan-jangan lagi manajer kayak, lagi general apa kayak, lagi direktur apa kayak. Kemampuannya menurun gara-gara menopause. Dia akan berbuat sesuatu untuk mempertahankan itu. Maka produk-produk dagangan ini, iya harusnya sih laris manis gitu ya, nggak karu-karuan, jadi ngaco. Tapi kalau misalnya saya bisa memberitahukan bahwa menopause ini loh, seperti ini gitu ya. Akhirnya pasien ngerti kan, oh gitu ya Dokter Ahmad, oke. Ibu bisa tolerir nggak? Bisa ini nggak? Bisa nggak? Yang datang ke saya bawa 4 obat, 5 obat, 6 obat, banyak. Saya bilang, Bu, obatnya boleh nggak dihilangin? Boleh nggak ini? Ini menopause gini loh. Coba lihat ya. Si biang keladinya nih. Menopause tuh apa sih dok? Kenapa sih dok? Hormonnya tuh turun sampai 0. Hormon apa? Namanya estrogen. Apa itu dok estrogen? Gitu kan pertanyaan-pertanyaan awam gini. Gini loh Bu, coba yang sederhana aja deh ya. Gara-gara estrogen tuh, ibu tuh kulitnya kenyal-kenyal kayak gini tuh, itu kerjanya dia tuh semuanya itu. Jadi kalau misalnya semuanya turun, bagaimana kalau semuanya turun? Oke, turun misalnya di mana? Di pembuluh darah otak gitu ya. Bisa nggak ngebayangin di pembuluh darah otak? Oke, pembuluh darah otak jadi berkurang gitu ya, kelenturan pembuluh darah otaknya, sel-sel otaknya segala macam. Mulailah dia jadi rada lupa, rada-rada ini, rada-rada itu.
Bisa nggak ngebayangin kalau di kulit? Kulitnya mulai rada-rada keriput, rada ini, rada itu. Bisa nggak ibu ngebayangin di vaginal yang kering lah, inilah, itulah segala macam, segala macam. Semua keluarnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terjadi semuanya. Itu gara-gara hormonal itu. Tapi itu kan proses normal kan semuanya kan. Tubuh ini kan pinter kan, tubuh kan buatan Tuhan gitu kan. Hormon estrogennya yang subur itu akan berkurang sampai nol. Tapi tubuh akan memperbuat lagi, produksi lagi yang baru tapi tidak untuk subur ya. Sehingga saya mau bilang gini, misalnya orang-orang perempuan ini biasanya larinya kenceng 70 km per jam, katakanlah mobilnya gitu ya, dia bisa punya kemampuan itu. Setelah menopause dia akan turun, ya hanya bisa 30-40 km per jam, tapi stabil gitu terus, itu kan bagus kan? Maka akan terjadi keseimbangan baru dalam masa menopause itu. Dia nggak boleh targetnya misalnya kenceng gitu ya, jago angkat besi atau kuat atau apalah, nggak boleh. Tapi yang paling penting dia lentur, panjang, terus saja sehat. Dia akan menyesuaikan diri untuk semuanya itu. Itu memang dimungkinkan. Itu kan sehatnya itu kan targetnya kan, sehingga kalau misalnya dia bisa ngerti ya, jalanin itu semuanya, akhirnya dia kan nggak perlu obat kan. Tapi memang ada yang diperluin, tetap aja ada yang diperluin, ya perlu vitamin, ya perlu ini. Ya sekali lagi sehatnya harus paripurna dong kalau kayak gitu. Kan sehatnya bukan hanya karena obat, tapi kan ada makanan, ada olahraga, ada suplemen, ada macam-macam semuanya, olahraga, olah gizi, olah stresnya balik lagi situ kan. Nah itu disiapin gitu. Dan kalau masalah menopause ini, saya selalu bilang sama pasien saya, boleh nggak saya jelasin juga suaminya kalau ada, anak-anaknya kalau ada di sekitar itu dijelasin semuanya. Kan yang sering terjadi adalah yang pada berantem yang nggak tahu ketemu nggak ngerti kan, suaminya nggak ngerti, si istrinya nggak tahu, itu dibahas kayak gitu ya, ribut gitu. Terus anaknya juga ngerasa jadi ribut lagi karena mama kenapa gitu sih, dulu kok gitu nggak apa-apa ya, karena nggak ngerti ya, si ibunya juga nggak ngerti gitu ya, kenapa dia begini, dia uring-uringan dan segala macam, suaminya juga sibuk dan segala macam. Saya pernah dapat pasien kayak gini, pokoknya suaminya pejabat besar. Si istri nih, bayangin bisa nggak umurnya udah 55 tahun. Dokter Ahmad, pokoknya saya mau tetap haid. Ya kan, kenapa Bu? Pokoknya saya mesti bisa dampingin suami saya harus haid. Gitu. Terus saya perhatiin sekali waktu pernah suaminya datang dengan sekretarisnya. Memang sekretarisnya juga keren gitu ya. Ya oke, dia punya kewajiban supaya tidak kalah keren sama sekretarisnya. Bisa nggak ngebayangin seperti itu? Saya bisa bikin ibu hamil, ibu menopause tetap main sampai umur 50-55, bisa saya bikin itu semua. Kalau memang itu benar-benar Dokter Ahmad pokoknya saya harus bisa dibikin, itu bisa. Tapi untuk apa? Jangan pula saya meng-create another problem ya gitu ya. Jadi cancer lah, jadi ini segala macam, kan nggak boleh. Semuanya harus ditata semuanya ditata sehingga memang benar, memang keren gitu ya. Nah setelah ini kalau memang bisa, kalau memang dimungkinkan, udah menopausenya terkendali, dia lifestyle-nya juga bagus gitu ya, lifestyle-nya bagus gitu. Ini ya, ini yang ingin saya kemukakan ini. Namanya lansia. Jadi 40-60 tahun midlife ini masa pramenopause, menopause, postmenopause. Menopause orang Indonesia tuh 48 sampai 52. Ini penting sekali dipersiapkan untuk masuk masa lansia. Lansia kan di atas 60 tahun kan. Tua kan di atas 75 tahun kan. Ya jangan dong lansianya sakit-sakitan, tidak produktif, nyusahin ini segala macam. Jangan. Disiapinnya umur 40 sampai 60 tahun ini. Jadi sehat, jadi benar-benar nanti kita di masa-masa lansianya ya sehat, ya produktif dan segala macam. Dan balik lagi masa-masa menopause ini menurut saya sih strategik banget ini menopause kalau dibikin sehat. Ada yang mau ngawinin gitu kan, ada kan umur segini juga kan,
Ya bayangin kalau dia sama diri sendiri aja masih sibuk gitu ya, apalagi mau ngawinin, mau ini segala macam. Gimana dia menjelaskan bahwa anaknya mesti sehat, nanti kalau hamilnya mesti sehat, cucunya mesti sehat, nggak mungkin deh begitu. Jadi kalau bisa dibikin sehat ini masa-masa menopause ini, dia nendangnya bagus nih, nendang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawahnya, dia dari sekitarnya dia jadi aware gitu ya, bagus gitu. Jadi mengelola diri sendirinya bagus gitu ya, karier suaminya bisa ditopang gitu. Kan sekarang eranya udah canggih. Kalau nggak sanggup ini ya pakai ini dong, pakai online kayak, pakai apa kayak, sehingga bisa. Terus saya sendiri sampai sekarang menjadi, katakanlah saya mendeklar saya mau jadi pengawal kesehatan ibu sekeluarga gitu ya, bayangin. Jadi holistic care-nya di keluarga ini saya yang ngurus gitu. Bisa pakai online, bisa pakai telemedicine. Orang pasiennya ada di Amerika, pasiennya ada di New Zealand kayak gitu, pasien-pasien saya kayak gitu. Jadi saya kadang-kadang suka mikir sendiri, ini saya bisa praktek sedunia ya kalau kayak gitu ya. Wow, ini luar biasa. Jadi sekali lagi bermanfaat untuk orang-orang berumur 40 sampai 60 tahun ini, orang-orang menopause, dan dia bisa dibikin produktif dan segala macam, sehingga tidak buang-buang uang lah, ini itu dan segala macam. Itu sih menurut saya manfaatnya luar biasa ya. Semoga keluarga ini ya bisa sehat semuanya. Itu sih kira-kira.